Tadi ada guguran yang masih merah itu, Pak. Oh, itu kanan, sebelah kanan agak besar. Nah, ini agak besar Oh, tuh. ini ya, Bro, ini ya. Iya, Oh, gede, Pak, itu besar batunya, Pak. besar. Gelundung ini, Waduh, ini batunya gede besar nih. kalau ini. Geluduk batunya ini, Pak. Atas juga masih ada. Wah, ini gede ini batunya nih. Ini kira-kira berapa Pak gedenya ini Pak? Gede ini, Pak. Oh, duh, geluduk ini. Jelas sekali tadi. Ada itu kayaknya babon, Pak. Kata Pak Ya, Sur babon gitu ya. kata Pak Sur babon ini. Babon ya, guguran gede sekali. Tuh dari atas Pak. Di atas lagi ya. Wih, besar tuh. Iya, ini juga. Oh, ini juga babon ini. Halo Sobat Vulkan Vlog dan pemirsa dimanapun berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, tak kurang suatu apa. Di awal tahun 2026 ini kita akan memperbarui informasi perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Gunung di perbatasan wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ini menunjukkan geliat yang sangat tinggi dan menarik untuk dicermati. Serangkaian awan panas guguran terjadi sepanjang akhir tahun 2025 hingga memasuki pekan pertama Januari 2026. Rentetan awan panas guguran yang signifikan terjadi pada 27 Desember 2025, tepat di saat ribuan orang dari berbagai daerah membanjiri lokasi-lokasi wisata di Yogyakarta, termasuk tentunya di lereng Merapi. Sebagian bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan Merapi? Benarkah itu erupsi besar? Benarkah gejalanya akan mengulang letusan besar sebelumnya? Dari hasil pemantauan dan laporan para pengamat di BPTKG Yogyakarta dan Badan Geologi, Gunung Merapi tetap memperlihatkan karakter aslinya. Rentetan awan panas guguran atau wedus gembel yang muncul masih dalam batas wajar sebagai bentuk aktivitas vulkanik biasa saja. Seperti kita lihat dalam video-video ini, hasil pemantauan sepanjang Selasa siang 6 Januari 2026 hingga malam hari sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, aktivitas vulkanik Merapi didominasi guguran lava dari kubah lava Puncak Baradaya. Setelah sepanjang pagi hingga sore minim guguran besar, menjelang maghrib hingga seterusnya sepanjang malam, guguran-guguran besar terjadi hampir tanpa henti. Uniknya, guguran lava pijar Merapi dipayungi awan lentikuler atau awan topi yang menyelimuti puncak gunung di bagian barat laut, utara hingga timur laut. Penampakannya menimbulkan panorama cukup indah meski tetap menampilkan sisi garang gunung berapi kerucut ini. Guguran lava pijar itu dominan mengarah ke sektor barat daya, menuruni lereng curam yang dari kejauhan nyaris rata seperti gurun pasir. Akhir dari luncuran material keras itu terpantau mengarah ke area hulu kali Kerasak dan Bebeng. Sebagian kecil menyimpang ke hulu kali Boyong dan kali Bedok. Dari kawasan Taman Wisata Gardu Pandang Kaliurang, guguran demi guguran lava pijar Merapi bisa disaksikan, baik mata telanjang maupun menggunakan perangkat perekam jarak jauh. Cuaca secara umum cerah, angin bertiup kuat ke arah utara dan timur laut, udara sejuk dan tentu saja sangat nyaman untuk pemantauan. Nah, lantas mengapa erupsi efusif Gunung Merapi berlangsung sangat intens dan sempat mencemaskan banyak warga yang sedang berwisata ke daerah ini? Berdasarkan laporan periodik hasil analisis BPTKG Yogyakarta per 1 Januari 2026, data terjadinya awan panas guguran, kegempaan dan lain-lain menunjukkan suplai magma ke permukaan masih sangat tinggi. Kemunculan gempa-gempa vulkanik dangkal adalah satu di antara indikator pergerakan magma dari dapur magma Merapi yang biasanya diakhiri ekstrusi magma. Keluarnya magma ini kemudian bisa tertahan atau keluar lewat jalur paling mudah diterobos, menumpuk lalu mendingin di kubah lava Puncak Baradaya. Gerakan keluarnya magma ini mendorong lava yang baru saja mendingin, kemudian membongkar tumpukan lava baru dan akhirnya terjadi guguran lava. Proses ini terjadi secara terus-menerus dengan interval waktu tertentu dan inilah yang bisa disaksikan setiap saat di Puncak Baradaya Gunung Merapi. Data terbaru yang disajikan Badan Geologi, volume kubah lava Puncak Baradaya saat ini mencapai 4,1 juta meter kubik. Volume ini menurun cukup signifikan dibanding 1 atau 2 bulan lalu yang volumenya di angka 4,3 juta meter kubik. Berkurangnya volume kubah lava ini mengakibatkan perubahan morfologi cukup nyata, ditandai terkelupasnya sebagian besar lava yang tadinya menumpuk di kubah lava lama, yaitu kubah lava 1986 dan 1911.
Sementara kubah lava tengah yang sama-sama terbentuk sejak dimulainya fase erupsi 2020 tidak bertumbuh signifikan, yaitu bertahan di angka 2,3 juta meter kubik. Nah, laporan hasil pemantauan terbaru sepanjang Selasa 6 Januari 2026 mulai pukul 00.00 hingga 24.00 waktu Indonesia bagian Barat menyajikan data sebagai berikut. Data kegempaan terjadi 86 kali gempa guguran dengan amplitude berkisar 2 hingga 54 mm, durasi maksimal 195,43 detik. Gempa hibrid atau fase banyak terjadi 75 kali dengan amplitude 2 hingga 32 mm dengan durasi maksimal 57,13 detik. Teramati 4 kali guguran lava ke arah Kali Boyong dengan jarak luncur maksimum 1.600 meter, 16 kali ke arah Kali Kerasak dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter, 3 kali ke arah Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 1.500 meter, dan 13 kali ke arah Kali Sat atau Kali Putih dengan jarak luncur maksimal 1.800 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi tetap dipertahankan di level 3A atau siaga. Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedok, Kerasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak. Masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya ini. Masyarakat juga diminta agar mewaspadai bahaya lahar dan awan panas guguran, terutama saat terjadi hujan di seputar Gunung Merapi. Masyarakat juga diminta agar mengantisipasi gangguan akibat abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi, dan jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, maka tingkat aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Sobat Volcanovlog dan pemirsa dimanapun berada, demikianlah informasi disampaikan. Tekan tombol like jika Anda suka, beri komentar, kritik, saran dan masukan, dan bagikan konten ini ke siapa saja. Semoga bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Salam sehat, salam tangguh. Lumayan ini Pak. Nah ini tuh. Efeknya Brol Pak ini Pak. Brol ini ya. Tuh ambrol. enggak dari Panjang awal. nih Pak. Iya, enggak dari awal kita. Tuh. Itu ada susulan di atasnya. Ada susulan. Kemana ini arahnya ini? Biasa jalur boyong, jalur Kerasa ya? Kerasak. Itu masih itu nyala itu. Nah. Iya. Masih nyala dia. Ketemu titik nanti. Lagi. Ketemu titik. Nah,